Ya, sekarang kita akan membuat rumah sederhana di Minecraft. Kita namain dulu ya. Rumah 1 namanya itu aja. Kita buat menunya kreatif. Kita buat yang flat aja karena kita membangun yang sederhana dulu aja. Kita edit selalu siang supaya nggak ada malamnya gitu. Habis itu siklus cuacanya dinonaktifkan supaya tidak hujan. Oke. Tinggal mulai aja, kita langsung membuat rumahnya. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke Word-nya. Kita buat teras depannya dulu. Terasnya pakai batu bata aja. Biasanya gue untuk pinggirannya pakai batu bata yang ini, dan untuk bagian tengahnya pakai batu bata yang ini. Habis itu kan di depan rumah suka ada selokan gitu. Secara logika supaya air itu kalau hujan bisa masuk ke selokan. Biasanya kalau selokan gue pakai icon yang ini. Langsung aja kita buat teras depannya dulu. Kita bangun pinggirannya dulu, pinggiran terasnya dulu. BTW ini teras buat garasi mobilnya gitu ya. Ini buat selokannya. Oh sorry, gue pengen posisinya jangan kayak gitu. Jangan. Nah, posisinya seperti ini. Jadi garisnya itu secara horizontal kalau dari tampak sini, dari tampak samping. Kalau dari depan ya dia vertikal. Untuk tempat parkir segini cukup lah. Oke. Bagian teras depannya sudah jadi. Sekarang kita buat halaman di pinggirnya. Kita pakai blok yang sama, cuman yang kotak, jangan yang setengah kotak. Tempat parkir sengaja gua bikin lebih pendek, soalnya kan supaya airnya itu nggak naik ke atas ketika hujan. Meskipun udah ada selokan tapi nggak nyaman juga kalau masih terendam air gitu bagian terasnya. Kita buat teras. Oh ya, BTW ini rumahnya nggak ada pagarnya ya. Kita bikin rumah sederhana yang tanpa ada pagar. Nah, teras segini aja udah cukup. Sebenarnya ini rumah nggak terlalu sederhana amat sih, soalnya kan dia punya tempat parkir, terasnya juga lumayan gede gitu. Jadi kalau dibilang sederhana ya nggak terlalu sederhana banget. Tapi kalau dibilang rumahnya gede banget ya gua nggak nyampe bikin rumah segede gitu. Untuk video kali ini gua bikin rumah yang kesannya itu cukup gitu, nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil banget juga.
Oke, kita bikin teras depan rumah. Untuk lantainya biasa gue pakai beton warna putih, dan untuk temboknya gue bakal pakai warna abu-abu. Beton abu-abu mana ya? Abu muda. Ini ya, beton abu-abu. Rumah modern lumayan banyak ya zaman sekarang yang pakai beton warna abu-abu. Bikin teras. Kalau lantainya gue bikin warna putih aja seperti lantai pada umumnya. Cuman gue pakai beton di sini, bukan pakai yang lain. Untuk lantainya. Oke. Kita tandain dulu. Baru kita bangun ke belakang. Videonya gue skip ya, soalnya kalian juga kalau bakal terlalu lama nunggu lantainya. Jadi gue skip dulu aja. Nanti gue tayangin lagi pas lantainya udah jadi. Nah, udah jadi lantainya. Sekarang kita bikin denahnya dulu. Denah untuk ruangan-ruangan yang ada di rumahnya. Ini kan udah jelas pintu depannya. Nah, ini untuk ruang tamunya. Ruang tamu secukupnya aja karena ini rumahnya minimalis ya. Dan ini untuk sorry. Ini untuk kamar. Ini kamar utama, kamar untuk orang tua. Kan kalau kamar utama biasanya lebih besar daripada kamar biasa pada umumnya. Oh ya, di Minecraft ini gue biasanya kalau bikin bangunan itu, terutama yang bangunannya tingkat, gue selalu bikin tangganya dulu. Kenapa? Karena jujur gue akuin bikin tangga di Minecraft itu emang susah. Jadi gue kalau bikin bangunannya belum jadi gitu, second floornya, lantai 2-nya, tapi tangganya udah gue bikin duluan karena emang jujur bikin tangga itu susah. Jadi mungkin kalian bisa mencoba hal yang sama supaya kalian tidak terlalu susah. Oke, ini ruang tamu ya, tadi udah gue omongin. Ini kamar, dan ini dapur. Ini bakal gue bikin, ini dapur sekaligus untuk tangga ke atasnya. Sama ini bakal gue bikin sebuah ruang keluarga gitu. Oh ya, pintu kamarnya gue bikin di depan ya. Soalnya kalau di sini gue nggak mau pintu kamarnya deket sama kamar mandi, khawatir mengganggu. Ini bakal bikin gue tangga sama kamar mandi. Ini dapur sama ruang makan. Oke, saatnya kita bikin tangga. Tingginya gue bikin 5 meter, 5 blok, 1, 2, 3, 4, 5 blok. Ini untuk
2 blok awal pakai beton putih. Nah 3 blok selanjutnya pakai beton abu-abu muda. Nah untuk lantai atasnya putih lagi, kan lantai tadi pakai beton putih, jadi lantai sama 2 blok di awal itu betonnya putih. Kita bikin temboknya dulu. Oke, temboknya udah jadi. Sekarang tinggal kita bangun tangganya. Ya ininya 2 blok juga udah cukup sih. Jadi tangganya itu muter lurus ke samping gitu. Nah untuk skema rumah minimalis, saran gua tangga segini juga udah cukup di aplikasi Minecraft. Kita bikin tangganya pakai tangga kuarsa yang halus. Kalau kuarsa halus kan nggak ada sekat-sekatnya bagian pinggirannya. Nih gue kasih tahu tangga kuarsa. Kalau kalian pakai tangga kuarsa, bagian pinggirannya ada sekat-sekatnya. Kalau pakai tangga kuarsa halus, nggak kelihatan sekat-sekatnya itu, kelihatan lebih bersih gitu. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi kalau gue lebih bersih gitu. Itu kalau selera gue. Kalau selera kalian pengen pakai yang kayak gimana, terserah. Kasih pembatas tangganya oke, ini juga udah cukup. Tangga dibalikin kayak gini udah cukup, nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga. Untuk skema pembatas tangga itu udah cukup. Oke, tangganya udah jadi sesuai apa yang gue bilang tadi. Gue kalau bikin rumah dibikin tangganya dulu. Nah ini tangga lantai 2 nya gue bikin. Nah sekarang gue pengen bikin tangga dari lantai 2 ke lantai 3 gitu. Jadi lantai 2 nya belum jadi, tangga dari lantai 2 ke lantai 3 nya udah gue bikin duluan. Soalnya jujur kalau nunggu jadi itu sulit. Oke, sekarang kita bikin tangga dari lantai 2 ke lantai 3 nya ya. Kita kasih atap lantai 2 nya dulu sedikit. Nah by the way ini rumah bakal gue bikin 3 lantai. Makanya untuk lantai 1 nggak heran kalau kamarnya cuma ada 1. Soalnya di lantai 2 lantai 3 bakal dibikin kamar juga. Sorry. Nah ini kan sejajarin nih. Ini kan awalnya dari sini. Nah berarti yang ini juga awalnya dari titik yang sama. Nah gini kan awalnya. Tuh kasih 1 poin. Sejajar kan dari atas sampai bawah nih. Sejajar dengan yang bawah. Baru deh sisanya tinggal menyusul. Tinggal dihitung jumlah tangganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau salah ngitung ya udah tinggal tambahin. 1, sorry tadi gue pakai 2, 3, 4, 5, 6. Udah deh.
Untuk fondasinya kan dia nempel sama temboknya langsung. Untuk fondasi tangganya, nanti fondasi ininya juga, tiang tangganya kita bikin. Nah, tangganya 3 kan, 1 2 3 juga sama. Oke, 3 blok samping. Enggak nempel. Nah, udah, tinggal samain, tinggal kasih pinggirannya. Begitu pula dengan seterusnya kalau kalian mau bikin bangunan berlantai-lantai. Lantai atasnya lantai atasnya juga ya. Oh enggak, yang ini kan nanti bakal dikasih tembok ya. Iya ya. Oke. Udah jadi tangganya. Tinggal kita bangun seperti yang gue bilang tadi. 2 untuk putih, 2 blok putih di awal, habis itu 3 blok abu-abu muda. Bentar gue rapihin dulu ya temboknya. Oke, temboknya udah rapih. Sekarang kita udah punya tangga dari lantai 1 ke lantai 2 sama lantai 2 ke lantai 3. Pas gue jalan, kepala gue nggak mentok tangga kan, berarti ukuran tangga gue bener. Ya, tangganya lumayan rapi kan. Tangganya itu skemanya naik ke pinggir gitu. Oke, sekarang kita bikin fondasi tiang tangganya. Kalau untuk pinggirnya kan dia udah nempel sama tembok gitu. Sekarang tiang tangga yang ininya, khusus tiang tangga ini kita bikin fondasi tuh, khusus untuk yang paling atas. Nah, tiang tangga yang ini berarti. Nah, ya, kita bikin 2 tiang deh sama ini nih. Soalnya ini tanggung nih bagian ujung, nggak kebawa fondasi untuk tiang tangganya. Supaya melogikakan tangganya itu bisa nempel ada fondasinya atau enggak gitu. Nah, gitu. Tuh, tiangnya. Untuk menyangga bagian pinggir tangganya. Pinggir tangga satu lagi kan udah disangga pakai tembok. Oke, udah bagus ya. Oh ya, untuk fondasi selanjutnya kita bikin fondasi yang ini. Bagian awalnya. Nah, untuk seolah-olah logikanya dia itu menyangga tangganya gitu. Oke, gue bikin sampai atas. Gue bikin 2 deh biar sama-sama 2. Nah gitu, jadi secara logika tangga yang sebelah kiri ditahan oleh tembok, tangga yang sebelah kanan ditahan oleh 2 tiang ini, supaya melogikakan tangga ini bisa berdiri kokoh gitu, ada penyangga tiang-tiangnya. Tangga sudah selesai, sekarang saatnya kita bangun bagian depan dulu aja. Ini untuk pintu rumahnya dulu ya. Pintu rumahnya gua warnain putih semua, full putih.
Nah, pintu kan di sini nih, di tengah-tengah. Pintunya pakai pintu yang kupu-kupu. Ini untuk jendelanya. Jadi untuk jendelanya 3 kotak tuh ya. 3, 4, 5. Ya, oke. Untuk jendelanya bakal gua kasih ventilasi karena ini lempeng kuarsanya pakai yang halus ya, kayak tadi hampir sama kayak tangga gini, supaya nggak ada sekat-sekatnya. Untuk jendelanya gua kasih ventilasi karena jendela ruang tamu itu ruang tamunya tidak ber-AC ya, jadi dikasih ventilasi juga nggak apa-apa jendelanya. Untuk pintunya, jadi biar adem gitu rumahnya, kasih ventilasi. Pakai pintu coklat. Oke, segini udah cukup. Sorry ini gue mau ngeratain temboknya dulu ya. Oke, temboknya udah rata. Sekarang kita bikin interior bagian dalamnya. Untuk sekat-sekat interiornya gue pakai warna putih semua, tidak ada warna abu-abunya, biar kelihatan clean gitu, biar kelihatan bersih, karena interior banyak yang pakai warna putih. Situ gue kasih pintu. Ini kamar pintunya nggak gue kasih ventilasi ya, soalnya ruangan ber-AC gitu. Tapi bakal gue kasih jendela, soalnya kan ada kalanya ruangan ber-AC itu jendelanya harus dibuka ketika AC-nya dimatiin gitu sesaat gitu. Jadi nggak selamanya dia bakal pakai AC gitu. Untuk kalau lagi beres-beres kamar kan banyak debu, jendelanya dibuka. Oke. Ini udah sejajar sama atap ya ceritanya. Oke. Sekarang kita bikin ruang tamunya. Ini kan ruang tamunya udah jadi, tinggal kita bikin ruang tamunya. Ruang tamunya itu kita untuk sofanya gue bakal pakai wall. Sofanya pakai wall warna biru sama biru muda. Untuk sofanya. Ini untuk mejanya ya. Meja untuk menyimpan kue-kue sederhana buat ngopi, buat ngeteh gitu. Ups. Oh enggak ya, gue kira ini ngelayang. Enggak gitu. Tingginya 1,5 kotak. Yang satu dari tangannya, yang setengahnya dari ini, dari bulupan setengah. Nah, seperti ini. Dan ini bakal gue bikin TV. Pertama gue bikin raknya dulu. Oh, mejanya kepanjangan ya.
Sofanya kepanjangan gak sih? Ini aja cuma 3. Ini 5 panjangan kayaknya. Nah, sofa segini aja udah cukup nih untuk skema ruang tamu minimalis. Ini bakal gue bikin TV. Nah, awalnya gue bikin rak TV nya dulu. Cukup. Nah, rak TV nya seperti ini juga sudah cukup, tinggal dibuat. Nah, seperti ini udah cukup, tinggal dibuat TV nya. Karena di Minecraft tidak ada fitur TV, makanya gue pakai lukisan untuk mengilustrasikan seolah-olah itu adalah TV. Apa-apa, tinggal gue sesuaikan. Sorry sebentar. Oke, anggap aja lukisan ini adalah TV ya. Oke, ruang tamunya cukup seperti ini. Kalau mau ini mau ditambahin tanaman juga boleh, misal kayak gini. Terus kita cari pot. Misal tambahin pot. Habis itu pakai tanaman-tanaman juga nggak apa-apa. Misal gue pakai tanaman kayak bunga-bunga gitu. Nah, misal gue pakai bunga yang ini. Nah, udah segini sudah cukup. Ruang tamunya ada tanamannya, ada sofanya, ada mejanya, ada TV-nya. Udah segini sudah cukup. Oke, lanjut. Sekarang kita di sini mau bikin ruang makan sama dapur ya. Langsung kita bikin. Sorry, gue di sini mau bikin ininya dulu, kitchen setnya dulu. Untuk kitchen set sendiri gue bakal pakai ini aja deh untuk rak bawahnya. Nah, segini aja udah cukup, 1,5. Dan untuk rak atasnya nah segini udah cukup. Soalnya kalau udah mentok sini nih udah lantai 2. Nah, ini untuk kitchen setnya. Habis itu ini untuk ruang makannya. Oh ya, gue bakal bikin kompornya juga. Sebentar. Ini gue bikin lemari dulu deh untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur. Lemari besar gini. Rak-rak untuk menyimpan dapur. Habis itu baru di tengah-tengah sediain kompor. Karena di sini nggak ada kompor ya. Sebenarnya ada buat masak tapi ada asapnya gitu. Kompornya tuh kayak bukan kompor. Nah, ada yang seperti ini.
api unggun gitu. Sebentar. Oke guys, tadi gue udah nyari-nyari kompor dan ternyata nggak ada. Sebenarnya ada benda yang mirip sama kompor kayak api unggun gitu, cuman gue kurang suka karena ada asapnya gitu. Itu jadi kayak nggak cocok gitu dalam ruangan. Sebagai alternatif ini blok lempeng kayu gelap bakal gue ilustrasikan seolah-olah dia adalah kompor ya. Jadi gepeng gitu, karena emang kompor zaman sekarang juga gepeng sih. Seolah-olah ilustrasinya kompornya itu panjang. Emang begitu sih kompor zaman sekarang, gepeng panjang bentuknya. Sorry ya. Nah ini bakal gue kasih rak juga di atasnya untuk nyimpan bumbu-bumbu gitu. Dan di sini bakal gue kasih kulkas. Ini kulkas untuk menyimpan daging-daging gitu. Kulkasnya kulkas tertutup. Ada sejenis kulkas kayak gitu. Dan yang satu lagi kulkas untuk makanan yang bentuknya kayak lemari. Kita kasih pintunya. Sebentar. Pintunya pakai yang ini. Wis. Untuk pintu kulkas yang satu lagi pakai yang ini. Nah pintu kulkas yang ini dari sini nih. Nah bikinnya. Nah ini kulkas daging, ini kulkas untuk makanan. Kasih tutup. Oke, jadi ini dapurnya dan di tengah-tengahnya akan ada ruang makan. Nah gue kasih jarak 2 meter. 2 meter 2 blok. Nah, ini dari sini aja nih. Sorry. Nah. Oke, untuk meja makannya gue bakal pakai kayu yang putih. Nah, jadi ini untuk 6 orang anggota keluarga. Kalau ibu sama ayah udah 2 berarti anaknya 4. Atau mungkin anaknya 3, 1 asisten rumah tangga. Mungkin seperti itu ya. Tapi biasanya rumah-rumah minimalis nggak pakai asisten rumah tangga. Meskipun ada juga yang pakai sih. Oke, seperti ini meja makannya. Sengaja deket sama meja gitu. Supaya kalau makan itu enak gitu. Soalnya kalau makan kalau terlalu jauh sama meja jadi nggak enak gitu. Jadi kursi sama meja emang deket, emang fungsinya buat makan. Kalau ini kan fungsinya buat ngobrol, makanya ada space-nya. Karena bukan buat makan, ruang tamu untuk ngobrol gitu. Kalau ini nggak ada, sengaja gue deketin di meja karena emang fungsinya untuk makan. Oke, cukup, nggak terlalu sempit juga. Segini mah cukup banget, 6 orang anggota keluarga. Sekarang lanjut bakal kita bikin kamar mandinya. Kamar mandinya. Nah, kita bangun temboknya dulu.
Nah sekarang tembok kamar mandinya, kalau kamar mandi gue kasih ventilasi, cuman ventilasinya di atas ya, biar nggak ada yang lihat gitu. Kalau di bawah kan terkelihatan dong. Tuh kalau gini kan manusia nggak bisa lihat tuh, sekalipun loncat juga tuh nggak akan kelihatan. Ilustrasinya seperti itu. Ventilasinya gue bikin agak tinggi. Begitu juga dengan ventilasi bagian luar. Gue bikin agak tinggi. Oke, ventilasinya udah cukup. Sekarang kita bikin kloset. Tunggu dulu, gue pilihin toolsnya dulu aja. Kita butuh kaca kamar mandi tuh. Itu next kita butuh untuk wastafel gitu, keran gitu, tapi di sini kayaknya nggak ada fitur keran deh. Oke guys, karena di sini nggak ada fitur keran, gue pakai ini kait kawat pemicu untuk fitur kerannya. Ini apa sih? Oke. Jadi di sini kita bikin wastafelnya seperti ini. Tunggu dulu. Oh ya, seperti ini. Di sini nggak ada wastafel ya, mohon maaf. Jadi gue bikin gini untuk mengilustrasikan wastafelnya. Sebentar, sorry guys, maaf ya. Nah, ini sengaja di atas gue bikin rak buat tempat sabun-sabunnya gitu. Ini wastafel buat cuci tangan. Habis itu kita bikin buat mandinya dia. Sorry. Sorry guys. Nah ini. Ini untuk dia mandi. Ini ada showernya. Keran showernya gue tinggiin aja. Ini untuk skat sekaligus tempat sabun, tempat sampo dan lain sebagainya. Ini tempat sabun, tempat sampo dan lain sebagainya. Dan ini untuk mengilustrasikan selokannya. Gue taruh di sini aja nih di depan. Jadi setiap kali ke depan airnya udah pasti masuk selokan. Jadi airnya nggak ke luar gitu. Oke. Tinggal dibikin kloset. Oke. Sudah cukup. Atau mungkin ada beberapa fitur tambahan. Oke, cukup deh ya. Oke, paling gue tambahin satu fitur lagi. Di sini gue tambahin keran ya. Untuk seorang muslim gitu, wudu gitu dia. Jadi tempat dia wudu punya sekat khusus. Ya, di sini gue tambahin keran untuk cuci kaki, cuci tangan. Oke, sebaiknya cukup. Keran udah ada, kloset udah ada, shower udah ada, wastafel udah ada. Tapi kayaknya di luar bakal gua kasih tempat wudhu deh.
di luar ini, di teras. Soalnya ada beberapa yang bilang kalau wudhu jangan di kamar mandi, jadi di dalam gua kasih keran cuman untuk cuci kaki atau cuci tangan gitu. Tempat wudhu di luar bakal gue bikin lagi. Oke, sekarang saatnya bikin keset ya. Gue pakai karpet ya. Gue pakai karpet warna abu-abu. Nah, warna abu-abu. Oke, karpet di depan warna abu-abu. Oke. Nah, mumpung kita lagi di luar, kita lanjutin aja ya. Nah, gini. Sorry. Jadi di sini gue bikin keran ya, mungkin untuk tempat wudhu gitu. Jadi airnya bisa langsung jatuh ke selokan dan dia tidak bersentuhan dengan tanah langsung gitu. Oke, ruang tamu sudah jadi, dapur sudah jadi, kamar mandi sudah jadi, ruang makan sudah jadi. Sekarang kita tinggal bikin kamar utama. Yang pertama tentunya yang harus ada adalah tempat tidurnya dulu. Gue suka tempat tidurnya andai kata warna merah muda. Tempat tidur segini aja udah cukup. Nah, ini rak TV. Di atasnya lagi ada rak. Bikin lemari pakaian. Ini kamar utama ya untuk ayah dan ibu. Jadi lemari pakaiannya banyak karena ini kamar untuk 2 orang sekaligus dan kamarnya emang sengaja bikin gede gitu. Nah, sekarang tinggal pakai pen untuk TV-nya. Pakai lukisan untuk mengilustrasikan TV-nya. Wow, kecil sekali. Sorry. Sepertinya karyanya nggak mau membesar. Nah, seperti ini untuk TV-nya. Oke, sudah cukup. Udah ada udah ada kasur, udah ada lemari, udah ada TV, udah ada rak. Segini sudah cukup. Tinggal kita kasih air conditioner, AC. Tapi di sini tidak ada AC. Jadi gua bakal nyari alternatif untuk AC. Karena di sini mohon maaf tidak ada AC, jadi gue pakai ini tanda betul untuk AC-nya. Nah, jadi AC-nya itu tepat di atas pintu. 2 blok di atas pintu, di blok kedua tepatnya. Dan ini sebagai informatif untuk AC-nya
untuk bagian luar AC-nya. Oh sorry, ini sepertinya kasurnya terlalu mepet tembok. Jendelanya 3 juga sudah cukup, tapi jendelanya sengaja nggak gua kasih ventilasi soalnya ini ruangannya ber-AC. Tapi ada kalanya jendelanya dibuka ketika sedang beres-beres rumah dan ketika AC-nya dimatikan, sesuai yang gue bilang tadi. Oke, kamar sudah cukup baik. Ada tempat rak TV-nya, udah ada TV-nya, ada AC-nya, ada lemarinya, ada kasurnya, jendela rumahnya udah ada. Oke, lantai 1 untuk sementara udah jadi. Lantai 2 di video berikutnya. Terima kasih.